Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfa Irunisa dengan NIM 2288240006. Aku adalah mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul The Social World of Batavia, Europe and Eurasia in Colonial Indonesia. Nah, bagian yang akan aku bahas adalah mengenai bab 2 dan juga bab 3 dari buku tersebut. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Jadi pada bab 2 ini penulis menjelaskan tentang kehidupan sosial orang-orang Eropa di Batavia gitu. Jadi kehidupan mereka ini ternyata tidak sepenuhnya sama seperti di Eropa. Bangsa Eropa ini harus beradaptasi dengan iklim tropis dan juga budaya lokal yang ada di Indonesia. Dan di Batavia ini juga orang Eropa ini hidupnya dalam lapisan sosial yang berbeda-beda gitu. Ada yang pejabat tinggi VOC, ada yang pegawai rendah, sampai orang-orang miskin Eropa yang kondisi hidupnya itu jauh dari kata mewah gitu. Jadi kehidupan mereka ini sangat amat dipengaruhi oleh status ras, kedudukan ekonomi, dan juga hubungan dengan penduduk pribumi gitu. Selain itu juga perkawinan campuran antara orang Eropa dan orang pribumi itu menjadi hal yang sering terjadi gitu, sehingga lahirlah sebuah kelompok baru dalam masyarakat kolonial. Jadi teman-teman, pada bab 3 kemudian membahas lebih dalam mengenai kelompok Eurasian atau Indo, yaitu keturunan hasil perkawinan campuran Eropa dan juga campuran pribumi gitu. Nah, kelompok ini memiliki posisi sosial yang sangat unik gitu ya, karena tidak sepenuhnya mereka ini diterima sebagai orang Eropa, tetapi juga tidak dianggap sama seperti orang pribumi gitu. Jadi mereka ini seringkali berada di tengah-tengah, jadi menjadi jembatan budaya antara dua dunia yang berbeda-beda antara Eropa dan juga Indonesia. Nah, dalam kesehariannya Indo ini berperan dalam bahasa, gaya hidup, dan juga praktik sosial yang memadukan unsur Eropa dan juga lokal. Namun, meskipun mereka ini berperan penting gitu ya, diskriminasi terhadap kelompok Indo ini tetap ada gitu teman-teman. Jadi status hukum dan sosial mereka ini sering diperdebatkan dan menunjukkan bahwa masyarakat kolonial ini pada masa lalu itu sangat amat kompleks gitu. Nah, selanjutnya adalah analisis kritis dalam buku ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kolonialisme ini tidak hanya soal penguasaan politik dan ekonomi saja gitu, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan pembentukan identitas. Nah, kehidupan orang Eropa di sini teman-teman yang ada di Batavia ini sangat bergantung pada interaksi dengan masyarakat lokal, sehingga mereka ini tidak bisa sepenuhnya hidup seperti di tanah asalnya gitu. Jadi kehadiran kelompok Indo ini juga membuktikan bahwa kolonialisme ini melahirkan identitas baru yang unik gitu ya, bisa dibilang unik. Namun pada saat yang sama, diskriminasi rasial ini tetap dipelihara oleh sistem kolonial gitu. Jadi dengan begitu, buku ini sangat amat membantu kita melihat sejarah kolonial ini bukan hanya dari sisi kekuasaan saja, tetapi juga dari dinamika sosial yang lebih luas. Nah, sebagai refleksi pribadi, saya sendiri sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, saya merasa isi dari buku ini sangat amat membuka wawasan saya sendiri. Selama ini ketika belajar sejarah kolonial, kita kan kayak sering melihatnya itu hanya dari sudut pandang penjajahan atau perlawanan saja gitu. Tetapi dari buku ini mengingatkan kita bahwa di balik itu semua itu ada dinamika kehidupan sosial yang lumayan rumit gitu ya. Jadi kehadiran kelompok Indo ini misalnya memperlihatkan bahwa identitas masyarakat pada masa kolonial ini tidak hitam putih gitu, melainkan penuh warna dan juga keragaman. Hal inilah yang penting gitu untuk dipahami agar dalam mengajarkan sejarah ini kita bisa menyampaikannya dengan lebih kritis dan juga manusiawi. Nah, sebagai kesimpulan, pada bab 2 dan bab 3 ini dari buku The Social World of Batavia ini memberikan gambaran tentang kehidupan sosial orang Eropa di Batavia dan juga keberadaan kelompok Indo yang menjadi jembatan budaya gitu. Tetapi tetap mengalami diskriminasi. Nah, dari sinilah kita belajar bahwasanya sejarah kolonial ini bukan hanya soal penjajahan saja, tetapi juga soal percampuran budaya dan juga pembentukan identitas sosial. Oleh karena itu, mari kita menghargai sejarah sebagai pelajaran berharga untuk memahami dinamika masyarakat di masa lalu maupun di masa kini. Nah, sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.